kembali lagi bersama Bu Ica. Hari ini kita akan membahas materi kelas 5, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Langsung saja kita ke materinya. Apa ada yang tahu apa itu cahaya? Iya, cahaya itu adalah sinar atau terang yang berasal dari suatu seperti lampu atau matahari. Apakah kalian tahu sumber cahaya terbesar kita itu apa sih sebenarnya? Iya, betul sekali. Sumber cahaya terbesar kita adalah matahari. Selain itu, cahaya itu bisa bersumber dari berbagai macam benda yang lain. Contohnya, ada lilin, ada lampu, ada obor, dan juga senter, serta banyak lainnya. Apakah kalian pernah melihat bayangan kalian sendiri di cermin? Ataukah kalian pernah melihat bayangan ketika berada di bawah sinar matahari? Lalu, mengapa itu bisa terjadi? Nah, mari kita cari tahu jawabannya. Nah, kita dapat mengetahui jawabannya dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus atau bergerak lurus. Contohnya, ketika kalian menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu, jika berada di ruangan tertutup, cahaya hanya bisa masuk melalui celah-celah jendela ataupun ventilasi udara. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan melalui permukaan benda. Contohnya pemantulan cahaya melalui cermin. Nah, kalian bisa lihat contohnya pada gambar di sini. Contohnya saja ketika cahaya lampu memantul ke dalam cermin, nah nanti cermin akan memantulkan ke mata kita sehingga kita bisa melihat bayangan kita berada di cermin serta benda yang ada di belakang kita. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya saja ketika cahaya menembus jendela. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian, apakah ada jendela di sekitar kalian? Bandingkan dengan tembok, apakah benda bisa menembus tembok dan juga bisa menembus jendela? Cahaya itu hanya bisa menembus benda bening atau benda transparan seperti kaca dan juga plastik. Dan jadi cahaya tidak bisa menembus benda gelap seperti tembok ataupun pintu. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan ataupun dibelokkan. Nah, ternyata selain dapat menembus benda bening, cahaya itu ternyata bisa dapat dibiaskan ataupun dibelokkan. Nah, itu terjadi karena ketika menembus media yang berbeda, misalnya dari udara lalu menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya saja, ketika kalian memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, maka pensil akan terlihat patah. Contoh yang lainnya, misalnya ketika kalian melihat air kolam yang terlihat dangkal, ternyata aslinya lebih dalam. Itu karena salah satu sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, tahukah kalian bahwa cahaya putih itu adalah gabungan dari berbagai macam warna cahaya yang ada di sekitar kita? Nah, contoh peristiwa cahaya dapat diuraikan ada pada peristiwa pembentukan pelangi. Nah, cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Nah, lalu akan terbentuk warna dan jadilah pelangi. Sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat membentuk bayangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa cahaya itu merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat terbentuknya bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya akan terhalang oleh benda dan akan membentuk bayangan benda tersebut. Nah, kita bisa lihat contohnya pada gambar di belakang ini. Anak-anak,
hari ini kita telah belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, tadi ada 6 sifat cahaya ya. Nah, dengan memahami sifat-sifat cahaya, kita itu jadi tahu tentang fenomena di sekitar kita. Contohnya saja pembentukan bayangan serta terjadinya pelangi. Nah, terima kasih hari ini anak-anak telah belajar bersama Bu Ica. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.